kita ke pasal yang kelima. Di pasal yang kelima ini kita akan membicarakan faham-faham yang salah tentang pembatasan ibadah. Ya, faham-faham yang salah tentang pembatasan ibadah. Jadi batasan-batasan yang telah diatur oleh Rasulullah SAW, mulai mereka tidak mengindahkan, mereka buat pembatasan-pembatasan sendiri-sendiri. Itu maksudnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Ibadah adalah perkara yang tauqifiyah. Tauqif artinya sesuatu yang sudah baku, yang sudah ditetapkan dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, ya, kecuali berdasarkan ilat atau sebab-sebab tertentu yang juga sudah diatur oleh syariat. Artinya tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyariatkan melainkan harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala ada yang mengatakan ibadah tapi itu tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak disunnahkan oleh Rasul, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sedunia orang mengatakan itu ibadah, tapi tidak ada dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam As-Sunnah, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam dua nomor. Pertama, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melaksanakan sesuatu amalan yang tidak didasari oleh agama kami, oleh petunjuk kami, oleh sunnah kami, ya, maka amalan itu tertolak, kata Nabi SAW. Jadi amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka amalannya akan tertolak, tidak akan diterima. Maka merugilah orang yang melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, maka itu tidak akan diterima, hanya membuang-buang energi, ya, membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, membuang-buang biaya. Di nomor yang lain, tapi tidak ada dalam kitab, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengada-ada, membuat hal yang baru, memodifikasi, memodernisasi, ya, ini banyak terjemahan yang lain, ya, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, urusan ibadah maksudnya, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa rad, maka itu juga ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya amalannya ditolak dan tidak diterima, bahkan ia berdosa karenanya, sebab amal tersebut adalah maksiat. Jadi amal tanpa berdasarkan sunnah Nabi itu adalah maksiat, bukan ibadah namanya. Kenapa maksiat? Karena dilarang oleh Allah. Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman,
Jangan kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Rasul adalah melaksanakan amalan yang tidak disunnahkan oleh Rasul. Itu namanya lancang. Itu tidak boleh. Maka itu dikatakan maksiat, bukan ketaatan. Nah, kemudian manhaj yang benar dalam pelaksanakan ibadah yang disyariatkan adalah sikap pertengahan. Sikap pertengahan antara meremehkan dan malas-malas dengan sikap ekstrim serta melampaui batas. Nah, inilah yang dikatakan ummatau wahidah. Jadi kita Ahlus Sunnah ini adalah ummatau wahidah, umat pertengahan antara yang meremehkan dengan yang berlebih-lebihan. Jadi posisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di tengah-tengah antara meremehkan dan berlebih-lebihan. Hud surah yang ke-11 ayat 112, Allah berfirman, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Ya. Istiqamahlah. Istiqamah itu artinya tetap. Tetaplah di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Ya, tetap dalam garis yang telah ditetapkan. Jangan melampaui batas. Jangan maju dan jangan pula mundur gitu. Ayat Al-Quran ini adalah garis petunjuk bagi langkah manhaj yang benar dalam melaksanakan ibadah, yaitu dengan istiqamah dalam melaksanakan ibadah pada jalan tengah, tidak kurang atau tidak lebih, sesuai dengan petunjuk syariat sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kemudian dia menegaskan lagi dengan firman-Nya, wala tatghaw. Ya, wala tatghaw, jangan melampaui batas. Nah, jadi kita di Ahlus Sunnah ini pas bandrol. Ya, pas bandrol. Berapa bandrolnya? Ya segitu. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya, di mana garis yang telah diletakkan oleh syariat, tetaplah di situ. Fastaqim. Tetaplah di situ. Jangan dirubah, jangan dikutak-katik. Ya, nah, gitu saja. Tatghaw adalah melampaui batas dengan bersikap terlalu keras dan memaksakan kehendak serta mengada-ada yang lebih dikenal dengan ghulu. Ya, ghulu sama, berlebih-lebihan juga artinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa ada 3 orang dan sahabatnya melakukan ghulu dalam ibadah, di mana seorang dari mereka berkata, saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka, dan yang kedua berkata, saya akan sholat terus, tidak akan tidur, dan yang ketiga berkata, saya tidak akan menikahi wanita. Maka tampillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma ana fa asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Sedangkan saya yang paling mengerti dengan syariat, ya, tapi saya berpuasa dan saya berbuka, saya sholat dan saya tidur, saya menikahi wanita, kata beliau. Nah, ujung hadis, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya. Nah, itu teguran keras terhadap orang yang ghulu, orang yang berlebih-lebihan. Sekarang kita kembali kepada judul.
ya, pembatasan yang salah, ya, batasan yang salah terhadap, ya, paham-paham yang salah terhadap batasan ibadah. Nah, ada dua yang salah ini. Yang benar sudah kita katakan, yang benar adalah yang pas bandrol, ya, yang benar yang istiqomah, yang tetap di batas. Nah, yang salah, faham yang salah ini ada dua. Pertama adalah yang meremehkan ibadah, yang mengurang-ngurangi, ya, itu salah. Seperti apa itu? Ya, kita lihat di sini ada dua golongan yang saling bertentangan dalam soal ibadah. Pertama, yang mengurangi makna ibadah serta meremehkan pelaksanaannya. Mereka meniadakan berbagai macam ibadah dan hanya melakukan ibadah yang terbatas pada syiar-syiar tertentu. Sedikit sekali yang dilaksanakan di rumah, ya, sedikit sekali yang dilakukan di rumah, yang hanya diadakan di masjid-masjid saja. Tidak ada ibadah di rumah, di kantor, di toko, di bidang sosial, politik, juga tidak dalam peradilan, kasus sengketa, dan dalam perkara-perkara kehidupan lainnya. Jadi ibadahnya hanya yang nampak di masjid saja. Kalau sudah di rumah, ya sudah hampir nggak ada ibadah. Sehingga tidak jarang mereka mengadakan, menjadikan rumah itu hanya sekadar tempat tidur belaka. Tempat tidur belaka. Habis itu bersenang-senang. Sehingga Nabi menegur, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Kalau kuburan tempat apa? Tempat tidur. Rumah cuma sebagai tempat tidur, itu sama dengan kuburan. Tidak didirikan sholat tahajud, ya, tidak dibacakan Al-Quran, tidak diadakan zikir di rumah tersebut, maka rumah itu berubah fungsi menjadi kuburan. Nah, sekarang terbalik, ya, di rumah tidak baca Quran, tapi di kuburan baca Quran. Terbalik. Di kuburan nggak perlu baca Quran, di rumah kita baca Quran, di rumah masing-masing. Nah, maka rumah itu akan bercahaya, rumah itu akan jauh daripada syaitan. Nah, ini untuk solusi daripada orang yang meremehkan ibadah. Nah, jadi sekarang kita lihat sebagian kaum muslimin sudah mulai mengenteng-enteng ibadah. Ibadahnya hanya di masjid. Setelah pulang ke rumah, kembali ke kantor, tidak lagi beribadah. Sehingga kalau ada orang beribadah di rumah, ada yang merasa asing. Ada yang beribadah di kantor, ada yang merasa asing. Karena menurut image mereka, pemahaman mereka, rumah itu tempat tidur. Kantor tempat bekerja, bukan tempat ibadah. Nah, ini faham yang salah yang pertama. Meremehkan, mengenteng-enteng. Termasuk juga meremehkan ibadah ketika terjadi tawar-menawar, terjadi negosiasi dalam ibadah. Misalnya ada ustadz menyampaikan perintah, ya, ada ustadz menyampaikan perintah, baik perintah Allah maupun perintah Rasul. Lalu ada yang menanyakan, ustadz, ini perintah ini wajib atau sunat? Sunat. Oh, sunat toh. Kami yang wajib-wajib aja dulu deh. Yang sunat entar-entar aja. Nah, ini namanya meremehkan ibadah. Mereka tidak mau mengerjakan yang sunnah, maunya yang wajib-wajib saja. Apakah mereka yakin semua yang wajib itu sudah diterima oleh Allah? Tujuan yang sunnah itu diadakan adalah untuk menambal, ya, menempel. Ketika yang wajib-wajib itu ada cacat, ada bolong, maka ditambal dengan yang amalan-amalan sunnah. Itu tujuannya. Nah, ketika kita meremehkan yang sunnah, meninggalkan yang sunnah, nah disitulah kerugian kita. Nah, begitu pula
Ketika Ustaz menyampaikan larangan, baik larangan dari Allah maupun larangan dari Rasul, terjadi lagi negosiasi, terjadi lagi tawar menawar. Ustaz, itu larangan itu haram apa makruh? Ustaznya lugu, jujur mengatakan ini makruh. Oh, makruh, bukan haram kan? Nah, kalau bukan haram maka kami meninggalkan yang haram aja dulu deh, meninggalkan yang makruh ntar terajah. Nah, ini sikap yang meremehkan. Walaupun sunat, walaupun makruh tidak boleh diremehkan. Ya, makruh itu kalau bertumpuk bisa menjadi haram. Ya, sunat itu kalau bertumpuk bisa menjadi besar juga pahalanya. Tidak demikian dengan para sahabat. Tidak demikian dengan para sahabat ketika menerima perintah, diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, mereka tidak pernah tawar menawar, mereka tidak pernah negosiasi, tapi mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Nah, kita lihat An-Nur surah 24 ayat 51. An-Nur surah 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, coba terjemah. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, orang mukmin ciri khasnya apa? Apabila diajak kepada Allah dan Rasul, ya, untuk apa? Diajak kepada Allah dan Rasul untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Ucapan mereka hanya sami'na wa ata'na, tidak lebih dari itu. Kami dengar dan kami taat. Tidak ada menanyakan apakah ini wajib ataukah sunnah. Tidak pernah ditanyakan apakah ini makruh ataukah haram. Langsung sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu ucapan orang mukmin. Dan orang inilah yang dijamin oleh Allah, wa ulaika humul muflihun, yang dijamin menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang masih ngeyel, yang masih terjadi tawar menawar, negosiasi, orang itu tidak akan beruntung. Kalau tidak akan beruntung, jadi akan merugi. Nah, itulah susahnya kehidupan kita sekarang, karena kita tidak nurut kepada apa kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Nabi dalam hadis yang sahih, maka kita rugi terus. Kalau mau beruntung, nah maka dengarkanlah dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini diantara contoh. Yang pertama, orang meremehkan batasan-batasan ibadah. Padahal batasan ibadah itu adalah batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita sudah sampaikan pada konsekuensi syahadat, tuti'uhu fima amar, mentaati apa saja yang mereka perintahkan. Ya. Kemudian wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan, menjauhi apa saja yang beliau larang, apa yang dilarang oleh syariat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi tidak dikurang-kurangi, tidak diremeh-remehkan. Nah, satu lagi yang contoh kita perhatikan, bagaimana orang meremehkan batasan-batasan ibadah. Seperti memelihara jenggot umpamanya. Kita lihat sekarang banyak yang mencukur jenggotnya, tidak terkecuali yang merasa dirinya ustaz.
yang mengatakan dirinya ustadz. Lihat saja, tidak semua ustadz yang memelihara jenggot. Banyak di antara ustadz yang mencukur jenggotnya. Ini termasuk meremehkan ibadah. Sudah tidak berjenggot, nah kemudian meremehkan, melecehkan lagi, menista lagi. Yang mengatakan jenggot kayak kambing, yang mengatakan jenggot itu orang goblok, makin panjang jenggotnya makin goblok dia. Nah ini bentuk meremehkan. Ini bentuk mengurang-urangi batasan daripada ibadah. Padahal jelas diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis. Kata Nabi, waffirul liha wahfus syawarib, peliharalah jenggot, potonglah kumis. Hadisnya sahih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kata Nabi? Peliharalah jenggot. Dalam redaksi lain, panjangkanlah jenggot. Ya. Dan potonglah kumis. Tapi realisasi di tengah masyarakat masih ada yang terbalik. Mereka memelihara kumis dan mencukur jenggot. Ya. Berarti terbalik daripada apa yang digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan inilah sepakat ya, para ulama mengatakan disyariatkannya memelihara jenggot. Semua mazhab, semua nabi dan rasul memelihara jenggot. Hanya Nabi Ahmad Musaddiq yang tidak berjenggot. Terus Nabi Lia Edan, ya orang Senen, tetangga kita, itu yang tidak berjenggot. Nah, jadi orang yang anti dengan jenggot, ya, yang anti dengan jenggot, barangkali nabinya Ahmad Musaddiq atau Lia Edan. Nah, kecuali tidak tumbuh sama sekali, ada juga orang tidak tumbuh. Nah, ingat, syariat tidak menyuruh kita menanam jenggot. Ya, nggak usah pula bertanya, ya, Mas Yanto tuh benih jenggotnya dari mana tuh? Di mana beli benihnya? Nggak usah tanya. Ya, jadi kalau nggak tumbuh biarin, nggak apa-apa. Yang tumbuh jangan dicukur. Ya, yang tumbuh jangan dicukur, jangan dikerok gitu. Nah, itu diantara contoh orang yang meremehkan. Yang kedua, termasuk faham yang salah juga dalam pembatasan ibadah, orang yang berlebih-lebihan. Ya, jadi kalau ada garis di tengah, ya, kalau ada garis di tengah, tadi dikatakan ummatau wasata, umat pertengahan. Ada garis di tengah, ya. Tadi yang meremehkan, ya, mundur. Nggak boleh mundur, ya, dan nggak boleh pula maju, tetap di tengah, ya. Nah, ini maksud ummatau wasata, tetap di tengah. Kalau mundur itu namanya meremeh-remehkan. Kalau maju itu namanya tatghaw, melampaui batas atau ghulu. Nah, melampaui batas ini juga kita dilarang. La taghlu fi dinikum, kata Allah di dalam Al-Quran. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Kemudian dalam hadis yang sahih Nabi mengingatkan, wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap perkara berlebih-lebihan dalam agama. Karena rusaknya orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, adalah sikap mereka al-ghuluwu fid din, berlebih-lebihan dalam agama. Nah, orang yang berlebih-lebihan ini sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang diceritakan dalam hadis tadi, ya, yaitu ada 3 orang pemuda, ya, yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau melihat ibadah Nabi secara
dekat seperti apa sih ibadahnya Nabi. Namun menurut pengamatan mereka, setelah diterangkan oleh Ummul Mukminin, oleh istri beliau, mereka beranggapan ibadah Nabi itu biasa-biasa saja. Ibadah Nabi itu tidak ada istimewanya. Ya, jangan ikut Nabi. Nabi itu maksum, bersih dari dosa. Nabi itu sudah dijamin masuk surga, sementara kita belum. Maka kata mereka, ibadah kita harus lebih banyak dari ibadahnya Nabi. Ya, ini hulu mereka, berlebih-lebihan mereka. Mereka mau membalap, ya, ibadahnya Nabi. Nah, ini yang disampaikan mereka tadi. Kita di halaman 82. Berkata yang pertama, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Ya. Berkata yang kedua, saya akan sholat terus, tidak akan tidur. Berkata yang ketiga, saya tidak akan menikahi wanita. Wah, semangatnya bolehlah kita acungkan jempol. Ya. 3 orang pemuda tadi bertekad, saya tidak akan berbuka, akan puasa terus tiap hari. Tiada hari tanpa puasa. Berkata yang kedua, saya akan sholat terus, tidak akan tidur. Tiada malam tanpa sholat. Yang ketiga, saya tidak akan menikahi wanita. Karena dianggap wanita menghalangi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengira memberikan nafkah kepada wanita itu bukan ibadah. Nah, ketika mereka berbincang-bincang itulah muncul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, saya nabimu ini paling bertakwa kepada Allah, paling mengerti dengan syariat. Tapi saya tidak pernah puasa setiap hari. Saya puasa dan saya berbuka. Saya tidak pernah sholat sepanjang malam. Saya sholat dan saya tidur. Dan saya menikahi wanita. Ya, saya menikahi wanita. Ini kita perhatikan bunyi hadisnya. Ama ana fa'asummu wa uftiru. Adapun saya, maka saya berpuasa dan saya berbuka. Wa usalli warqud. Aku salat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, dengan cara beragamaku ini, maka tidak termasuk golongan umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Ternyata Nabi tidak merestui sikap hulu mereka, sikap berlebih-lebihan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Masih dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim diceritakan juga Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Salman dari golongan Muhajirin, Abu Darda dari golongan Ansar. Nah, lalu dipersaudarakan. Maka suatu kali Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Tapi yang ditemukan Ummu Darda. Abu Darda suaminya, Ummu Darda istrinya. Ya. Pertama bertemu dengan Salman adalah Ummu Darda. Salman melihat Ummu Darda tidak berdandan, kusut, ya. Lalu ditanya oleh Salman, "Ma sya'nuk? Ada apa denganmu? Kok kayak begini? Nggak dandan dikit pun, kusut masai aja." Jawaban Ummu Darda, "Untuk apa saya berdandan? Tuh, saudaramu Abu Darda itu tidak butuh dunia.
tiada hari tanpa puasa, tiada malam tanpa sholat. Tiap hari dia puasa, tiap malam dia sholat, hampir saya tidak tersentuh. Nah, jadi Ummu Darda sedikit curhat. Jadi curhat kepada ulama boleh. Salman adalah ulama di kalangan sahabat, ya. Nah, curhat. Untuk apa saya dandan? Abu Darda nggak butuh saya. Tiap hari selalu sholat, tiap hari selalu puasa, tiap malam selalu sholat. Ya kapan itu Abu Darda memberikan nafkah kepada istrinya? Hampir tidak ada. Nah, Salman mulai mencatat, ya, apa yang terjadi pada keluarga ini. Masuk ke dalam catatannya Salman. Nah, lalu di malam hari, rupanya Salman ini nginap di rumah Abu Darda. Di malam hari, saat menjelang tidur, Abu Darda berdiri, pergi ke tempat wudhu. Tadi sudah dapat bocoran dari Ummu Darda, tiada malam tanpa sholat. Maka Salman sudah tahu, gerak-gerik diperhatikan. Begitu berdiri, mau tidur, dipegang gamisnya. 6, tidur. Ya, tidur. Di siang tadi, setelah Ummu Darda menyampaikan, tahu-tahu datang Abu Darda. Melihat Salman datang, disajikanlah makanan yang enak, minuman yang lezat. Ya, disuguhilah, karena melayani tamu itu sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dirasa cukup, dipersilahkanlah tamunya makan. Lalu Salman pun berbalik mempersilahkan Abu Darda makan. Ayo kita makan bersama. Kata Abu Darda, penjenengan aja makan. Saya lagi puasa. Anda aja yang makan. Tapi Salman tidak mau makan. Saya tidak akan sentuh makananmu kalau kamu tidak ikut makan. Jadi Abu Darda dipaksa membatalkan puasanya. Karena Salman tahu puasa itu puasa sunnah, bukan puasa wajib. Batallah puasanya Abu Darda, lalu mereka makan berdua. Nah, ini ada yang tercecer dari yang kita ceritakan. Nah, lalu malam, ketika bermaksud mau tahajud, mau sholat, dipegang gamisnya oleh Salman. 6, tidur. Nggak boleh sholat. Maka Abu Darda terpaksa tidak sholat malam itu. Dia tidur. Udah terasa sebentar, dia kira Salman sudah tidur. Dia diam-diam bangun lagi. Mau ke kamar mandi, mau wudu. Ketahuan lagi Salman. Salman sudah tahu. Dipegang lagi gamis, 6, tidur. Udah 2 kali out, nggak jadi. Maka sepertiga malam gantian. Salman yang mencolek Abu Darda, bangun saudaraku. Sekarang saatnya kita qiyamul lail. Maka mereka sholatlah, melaksanakan tahajud sepertiga malam akhir. Selesai tahajud, maka Salman memberikan wejangan. Wahai Abu Darda, Allah itu punya hak. Diri kita punya hak. Keluarga kita punya hak. Maka berikanlah hak mereka masing-masing. Berikan hak Allah untuk diibadahi. Jangan lupa, berikan juga hak badan kita. Mata punya hak untuk tidur. Kalau sholat semalam suntuk, itu menzolimi mata. Ya. Catat baik-baik. Sholat saja semalam suntuk berdosa, menzalimi mata namanya. Bagaimana kalau nonton bola semalam suntuk? Nonton wayang semalam suntuk? Berarti menzalimi mata. Kalau puasa tiap hari, itu menzalimi perut namanya. Gak boleh. Ya. Dan sekaligus menzalimi keluarga namanya. Ya, ada lagi selain pada mata dan perut yang punya kebutuhan, ya di bawah perut itu sedikit, itu juga punya hak untuk kita salurkan. Kalau puasa tiap hari, sholat tiap malam, sepanjang malam, kapan itu disalurkan? Nah, maka berikanlah haknya sesuai dengan porsinya. Abu Darda manggut-manggut, tapi hatinya belum terima.
baru menggut-menggut jendoro, baru gitu aja. Tapi hatinya belum menerima. Maka pagi-pagi sekali Abu Darda meluncur ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakanlah dari A sampai Z, curhat habis-habisan. Apaan itu Salman? Jadi tamu, ngatur tuan rumah lagi, nggak boleh puasa sunnah, nggak boleh sholat malam. Lalu katanya begini begitu lagi, punya hak ini itu. Nah, bagaimana tuh ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? Nah, ini yang perlu kita catat. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shadaqa Salman." Benar yang disampaikan Salman itu, wahai Abu Darda. Nah, ini menunjukkan kita tidak boleh gulu. Jangan dikira kita paling soleh kalau kita sholat sepanjang malam. Jangan dikira kita paling soleh kalau kita puasa setiap hari. Ada waktunya puasa, ada waktunya berbuka, ada waktunya sholat, ada waktunya tidur. Gitu. Nah, ini yang tidak berlebih-lebihan. Ya, nah, berlebih-lebihan ini yang dilakukan orang sampai hari ini, ya, seperti sholawat. Ketika ditanya oleh sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau ya Rasul? Kata Nabi, faqulu Allahumma salli ala Muhammad. Ucapkan olehmu Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sekarang orang berlebih-lebihan, ditambah-tambah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Ada 5 tambahan kalimat. Ini adalah gulu, ini adalah berlebih-lebihan. Nah, jadi ibadah yang benar, ibadah yang selamat adalah ibadah yang menyesuaikan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairal hadyi hadyu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi golongan yang kedua yang bersikap berlebih-lebihan dalam praktek ibadah sampai pada batas ekstrim yang sunnah mereka angkat sampai menjadi wajib. Ya, ibadah sunnah mereka angkat sebagai wajib sampai puasa sunnah tadi mereka rutinkan puasa tiap hari. Sholat malam tadi mereka sholat sepanjang malam. Nah, itu namanya sunnah menjadi wajib. Dan perbuatan mubah diangkat sebagai perbuatan sunnah. Begitu juga sebaliknya. Ya, ini adalah berlebih-lebihan. Nah, salah satu bentuk sekarang saya sepanjang jalan melirik ke kanan, melirik ke kiri masih terpasang baliho maulid. Ya, padahal sekarang Rabiul Awal sudah lewat, Rabiul Akhir sudah pergi, sekarang sudah di Jumadil Ula. Tapi masih ada yang maulid. Malah mengatakan maulid akbar terbesar di Jawa Barat. Ya. Termasuk tidak terkecuali itu di Hutan Panjang masih ada baliho maulid. Saya lihat tadi di kali apa tuh di sebelah. Ya. Nah, ini hulu berlebih-lebihan. Malah ini mereka anggap mereka sedang beribadah kepada Allah. Ada ibadah yang sunnah. Padahal ini tidak pernah disyariatkan. Ya, tidak pernah disyariatkan oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan al-a'immatul arba'ah, imam mazhab yang 4 juga tidak. Ya. Bukhari Muslim tidak juga mengatakan dalam hadisnya, malah yang diklaim sebagai ulama ahlus sunnah Imam Abu Hasan al-Ash'ari juga tidak pernah merayakan maulid Nabi. Nah, mereka yakin ini adalah ibadah, padahal maulid ini adalah warisan daripada Syiah Fatimiyah. Yang mendirikan pertama kali itu adalah Bani Ubaid Al-Qaddah yang mengklaim diri mereka Fatimiyun. Fatimiyun adalah salah satu sekte daripada Syiah, aliran yang menyimpang. Nah, tapi karena hulunya mereka
berlebih-lebihannya mereka menggambarkan cinta Nabi, cinta Rasul dengan happy birthday to you, mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, Maulid itu adalah ulang tahun, sama dengan Natal. Nah, padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita mencukupkan ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikurang-kurangi dan jangan ditambah-tambah. Nah, ini yang disebut dengan fastaqim, istiqomahlah, tetaplah di garis yang telah ditentukan oleh syariat. Sampai di sini materi kita, insyaallah pekan depan kita lanjutkan kembali pada pasal yang ke-6 insyaallah. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Saya mau tanya Ustaz, seperti biasa kan, biasa kita kan puasa Senin atau Kamis. Nah, di saat kita berpuasa, tiba-tiba kita kedatangan tamu dan kita menjamunya. Itu seperti apa ya? Kita berbuka, bermakan bersamanya itu gimana? Itu kita bisa melihat sikon. Kalau tamunya jarang datang, tamunya baru pertama kali, apalagi tamunya jauh, sebaiknya puasanya dibatalkan. Sebaiknya puasanya dibatalkan saja. Tapi kalau tamunya orang dekat, sebelah rumah lagi, ya, tamunya sudah faham siapa kita, ya, kita biasa puasa setiap Senin Kamis, dan dia nggak akan ngaruh walaupun kita puasa, dia akan tetap makan, dia akan tetap minum, maka nggak usah dibatalkan, ya, nggak usah dibatalkan. Itu wallahu a'lam. Terus satu lagi Ustaz. Sekarang kan banyak sering-sering di medsos itu tentang mabuk agama. Itu penjelasannya seperti apa itu Ustaz? Mabuk agama. Ya. Ya. Ini ungkapan ini bersumber dari sekuler. Sekuler, ya, atau yang disingkat dengan spilis. Sekularisasi, pluralisasi, liberalisasi, ya, yang menganggap remeh, yang mengenteng-entengkan agama, ya. Sering juga agama itu dianggap candu, ya, dianggap candu, ya, mabuk ibadah, ya, candu ibadah, karena nggak mau meninggalkan ibadah, gitu. Karena mereka membandingkan dengan mereka malas ibadah. Nah, maka untuk membenarkan kesalahannya, nah, kita yang dikatakan mabuk ibadah, kita yang candu ibadah, ya, nggak usah dengerin, ya, itu semacam cemoohan, ya, semacam ocehan untuk menurunkan semangat kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk berlebihan atau gimana ya? Kan kalau seorang wanita kalau sholat di masjid atau musola nggak diwajibkan gitu pada. Terus tapi karena dia ingin ibadah terus setiap hari selama 5 waktu itu dia menjalankannya di musola atau di masjid, itu termasuk berlebihan atau gimana Pak? Iya, itu aja. Iya. Nah, wanita sebaik-baiknya ibadah di rumahnya. Namun kalau ke masjid tidak dilarang, dibolehkan dengan syarat satu, menutup aurat dengan rapi. Yang kedua, tidak ikhtilat, tidak campur baur laki dengan perempuan. Ya kan banyak juga masjid dia berpasang-pasangan, ya ini berpasang-pasangan juga, ya bercampur juga jadinya.
Jadi kalau sudah keluar dari rumah, ya, perempuan sesama perempuan, laki-laki sama laki-laki, begitu jalannya, begitu berangkatnya. Gimana di sini dia menjalankan ibadahnya kan, kalau wanita nggak wajib di Betul. suatu masjid ya, jadi dia di rumah kan biasanya gitu ya. Tapi ini dia selama 5 waktu ini menjalankan sholat 5 waktunya tuh di masjid terus gitu, sholat terus itu. Nah, maksudnya berlebihan atau gimana enggak? Ya, itu kita sampaikan dulu ya. Penjelasan kita belum selesai. Ya. Ke masjid dia tidak dilarang sepanjang mematuhi persyaratan tadi. Dia tidak tabarruj, ya, tidak mempertontonkan auratnya. Dia tidak ihtilat, tidak bercampur baur dengan laki-laki. Dia tidak menimbulkan fitnah. Nah, maka dia boleh ke masjid. Karena mungkin dianggap di rumah dia tidak berjamaah, di masjid dia berjamaah dapat 27 derajat. Apalagi dia bisa mendengarkan kajian, ya. Tapi kalau menimbulkan fitnah, maka itu tidak boleh, ya. Jadi ini tidak bisa dikatakan berlebihan, karena Nabi membolehkan, ya. Nabi membolehkan walaupun tidak menganjurkan, gitu ya. Di zaman Nabi sudah ada wanita sholatnya di masjid, sudah ada. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai ghulu, sebagai berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Saya nih seringnya jadi di luar rumah kalau sholat gitu ya. Dan di rumah nih jadi kayak yang tadi Pak bilang, kalau di rumah tuh banyak jalan tapi jadi kayak kuburan gitu. Terus gimana ya, kalau memang kalau habis subuh saya selalu baca Quran, tapi kalau sholat di rumah jarang gitu, karena seringnya di luar rumah itu. Gimana bahasa itu? Ya, sholat yang dimaksud di rumah adalah sholat sunnah. Kalau sholat wajib memang di jalan, di luar, ya, sholat wajib di masjid. Nah, sholat sunnah di rumah, begitu cara pengaturannya. Apalagi kalau rumahnya dekat masjid dan interval antara azan dan iqamahnya cukup waktu, ya. Nah, kalau Pak Edi dengan Al Hidayah nggak bisa kayaknya. Dari rumah Pak Edi ke Al Hidayah jalannya muter, kemudian interval dari azan dan iqamah terlalu cepat, ya. Saya sudah pernah coba, setelah azan saya sholat sunnah, setelah itu saya turun, oh enggak, udah masbuk. Kita menghindari masbuk. Jadi jangan dipaksakan. Kalau interval antara azan dan iqamahnya cepat, jangan paksakan sholat sunnah di rumah. Kalau mau sholat sunnah di rumah, subuhnya ke At-Taqwa, nah, itu bisa keburu, ya, bisa keburu. Walaupun At-Taqwa lebih jauh dari Al-Hidayah, ya, bisa keburu. Nah, jadi yang saya maksud, pertama rumahnya dekat masjid. Yang kedua, interval antara azan dan iqamah cukup waktu. Nah, usahakan sholat qobliyahnya di rumah. Nah, kalau tidak bisa qobliyahnya di rumah, ba'diyahnya di rumah. Sholat zuhur, sholat isya, sholat maghrib. Setelah sholat, zikir secukupnya pulang. Ya, sholat sunnahnya di rumah. Nah, itu maksudnya, jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Nah, kemudian tahajud, duha, dan sholat yang lain di rumah. Gitu. Itu maksudnya, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kalau dikatakan kan sering-sering sholat sunnah malam, itu kan nanti kan kata Pak Ustadz kan kalau keseringan kan juga nggak bagus, karena yang disuruh sering-sering itu sering-sering malam. Ya. Dan berapa rakaat kalau sholat sunnah malam itu yang istilahnya tujuannya gitu. Ya. Menurut fi'liyah Nabi, ya, perbuatan Nabi yang diceritakan oleh istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah melebihi sholatnya dari 11 rakaat. Dari 11 rakaat. Nah, jadi ini sholat malam kita paling banyak menurut fi'liyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. 8 rakaat tahajud, kemudian 3 rakaat witir. Gitu. Nah, tapi menurut qauliyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sholat malam itu tidak terbatas, ya, sebanyak-banyaknya. Nah, maka dari itu kita tidak bisa membid'ahkan sholat tarawih 23 itu, nggak bisa dibid'ahkan. Karena menurut qauliyah, perkataan Nabi, sholat malam itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Cuman yang nampak oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak lebih dari 11. Tidak lebih dari 11. Nah, jadi antara fi'aliyah dengan qauliyah, ya boleh kita amalkan. Gitu. Demikian, wallahu a'lam. Ya, subuh itu nggak termasuk. Kenapa? Ya, subuh. Qobliyah subuh. Termasuk sholat malam. Enggak termasuk sholat malam. Ya, qobliyah subuh tidak termasuk sholat malam. Malam itu batasnya fajar. Fajar itu kumandang azan subuh. Itu batas malam dengan siang. Ya, jadi qobliyah subuh itu udah siang itu. Yang lain? Bisa. Ya. Ibadah itu kan nggak harus dengan sholat gitu, dengan Banyak macam ibadah. ada juga dengan kita berpakaian. Ya. Kadang-kadang kan di rumah tertentu kita berhadapan dengan orang yang tidak berpakaian seperti, ada kayak saya kan berusaha untuk berpenampilan maksudnya terus karena buat kalau siap buat sholat saya pakai pakaian baju koko dan anak yang memadai ya. Contoh saya kerja dalam sholat, kalau saya tidak baju. Nah, kadang di rumah tertentu kan kayak seperti salah kostum, ya kan? Banyak juga yang memaknai bahwa pakaian ini hanya boleh oleh ustaz. Nah itu gimana caranya? Ini bisa jadi fitnah. Karena dia bilang, wah ini udah bisa nerawang nih. Ini pakai yang tertentu di atau gimana. Jadi dipikir dengan pakai seperti ini kita udah pakai makom tertentu. Padahal sebenarnya kan enggak. Nah ini gimana Ustaz? Menghadapi fitnah seperti itu, orang-orang menganggapnya aneh gitu kan. Apa ini termasuk juga ibadah yang berlebihan atau enggak? Ya. Dengan ibadah juga seperti kan. Ya. Pengaturan pakaian ternyata itu bukan dari syariat. Itu dari kebiasaan gitu. Jadi pakaian koko dibawa berpesta itu nggak cocok, itu masalah kebiasaan saja. Saya pernah melihat orang pakai gamis pergi pesta, ya, pakai pesta, pakai gamis Saudi itu, padahal bukan orang Saudi, orang kita, tapi dia berpakaian gamis, nggak masalah. Berlebihan? Enggak, bukan berlebihan, karena pakaian itu adalah muamalah. Muamalah itu kita menunggu dalil yang melarang. Sepanjang itu tidak dilarang, ya kalau dia suka pakai gamis silahkan, nggak masalah. Suka pakai koko silahkan, suka pakai batik silahkan. Karena pakaian itu bukan ibadah. Yang ibadah menutup aurat, itu yang ibadah. Menutup aurat dengan pakaian, lalu pakaian yang mana? Nah itu bukan ibadah lagi. Itu sarana ibadah. Wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Jadi syariat memberikan lampu hijau kepada kita sebebas-bebasnya sepanjang tidak ada larangan. Yang dilarang apa? Pakaian minim itu yang dilarang. Pakaian minim sehingga memperlihatkan aurat, terutama untuk kaum wanita. Terlalu sempit, terlalu tipis tembus pandang, terlalu minim. Nah, itu yang dilarang. Itu juga karena kan menutup aurat, misalnya kita pakai baju koko itu yang menutupi bagian belakang kita, ya. Terus yang agak longgar. Ya kalau kita merinci dengan yang seperti itu berarti kan ada cuma ada baju khusus saja kan yang terhitung dengan menutup aurat itu. Iya. Ya, yang salah satunya baju koko gitu maksudnya kan yang panjang ke bawah, ya. juga agak longgar gitu. Yang paling baik memang itu.
Yang paling baik gamis. Baik gamis Pakistan, apalagi gamis Saudi, itu yang lebih baik. Ya, daripada koko, mendingan gamis Pakistan. Ya, masih sampai paha. Kalau koko kan cuma sampai segini. Ya, macam saya ini koko nih namanya. Ya, kalau gamis Pakistan lebih turun ke bawah gitu. Seperti maksud saya yang agak menutupi. Ya, itu gamis Pakistan. Sebenarnya nggak umum, Ustaz. Ya, enggak. Koko masih umum gitu. Iya, iya, iya. Koko masih umum gitu. Kalau buat gamis Pakistan itu dan gamis yang Saudi itu, Iya. kadang-kadang kita seperti saat kostum. Ya kan teman-teman tiba-tiba wah ini udah jadi ustaz. Padahal sebenarnya Itulah soal kebiasaan sebenarnya. Ya kalau memang kita kurang pede dengan kayak begitu, ya nggak apa-apa, kayak koko aja, nggak dilarang kok. Ya, tidak harus selamanya kita pakai gamis. Ya, boleh juga kita ganti dengan koko. Gitu. Walaupun gamis pakaian terbaik, gitu ya. Wallahu a'lam. Asal jangan pakai singlet ini aja. Ya. ya Ustaz, saya mau bertanya satu lagi nih Ustaz. Berapakah bolehnya menggabungkan yang sholat sunat itu? Contoh seperti ini kan, kita selesai dulu, jadi kan sholat dulu kan, terus atahiyatul masjid, terus qobliyah asal misalnya kan, boleh itu sejalan dengan Ustaz atau gimana ya? Mohon pencerahan Ustaz. Ya, tergantung waktu yang tersedia. Kalau waktu yang tersedia cukup longgar, cukup lapang, ya, sebelum azan kita siapkan diri. Perlu mandi-mandi, nggak perlu mandi, cukup wudhu. Habis itu kita sholat sunnah wudhu. Setelah sholat sunnah wudhu, azan berkumandang. Maka kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Bukan, sholat sunnah qobliyah. Maaf. Setelah azan berkumandang, kita sholat sunnah qobliyah di rumah kita, kalau memungkinkan. Setelah kita sholat sunnah qobliyah, kita berangkat ke masjid. Kalau di masjid masih ada waktu, maka kita sholat tahiyatul masjid. Ya, nah terbawalah semuanya. Habis tahiyatul masjid, masih ada waktu, kita berdoa. Karena antara azan dan iqamah waktu mustajabah. Kalau tidak ada waktu, ya langsung kita merapatkan shaf, takbiratul ihram setelah imam. Nah, lalu tadi kan ketiga-tiganya terbawa, sunnah wudu, qobliyah, dan tahiyatul masjid. Lalu kalau waktu terbatas, kita dari rumah ke masjid. Di masjid kita hitung waktu apanya itu, running tag itu, ya, tinggal 3 menit. Maka 3 menit itu kita gunakan untuk qobliyah, sholat sunnah qobliyah. Di situ sudah terbawa sholat sunnah wudu. Kenapa sudah terbawa? Karena jawaban Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Nabi, kenapa aku mendengar suara sandalmu bersamaku dalam surga? Jawab Bilal bin Rabah, saya tidak melakukan amal apa-apa kecuali selesai saya bersuci, saya sholat. Setelah saya bersuci, saya sholat. Nah, kita telah melaksanakan sholat itu. Setelah wudhu tadi, kita melaksanakan sholat. Sholatnya tidak dikatakan oleh Bilal bin Rabah, sholat ini dan sholat itu, tidak. Tapi sholat kita. Maka, kalau tinggal waktu 3 menit, kita qobliyah, itu dah sholat sunnah wudhu. Kalau kita masuk masjid, orang sudah iqamah, langsung sholat fardu. Sholat wudhu itu sudah berfungsi sebagai sholat sunnah wudhu. Nah, demikian juga dengan tahiyatul masjid. Ketika ada orang masuk masjid, Nabi sedang berkhutbah. Orang itu langsung duduk. Udah sholat belum? Belum. Sholat dulu, kata Nabi. Dia sholat. Nabi tidak menentukan sholat apa. Yang penting sholat. Maka, kalau azan berkumandang, kalau azan belum berkumandang, kita sholat tahiyatul masjid. Kalau azan sudah berkumandang, kita cukup sholat qobliyah. Maka qobliyah itu sudah berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Kalau kita masuk, muazin sudah iqamah,
kita langsung merapatkan shaf, kita takbiratul ihram, salat fardu sama imam. Salat fardu itu sudah berfungsi sebagai tahiyatul masjid gitu. Nah, demikian wallahu a'lam. Untuk ini usulan dari bawah sebenarnya kalau kita sholat malam itu kan sholat tahajud dan zikir, apa boleh ya malam itu sholat taubat dan sholat hajat gitu. Sholat taubat ada, sholat hajat tidak ada. Ya, sholat taubat ada sebagai pelengkap daripada taubat. Menurut boleh, ya, yang malam boleh dilakukan. tiap malam boleh. Ya, sholat hajat tidak ada. Sholat hajat tidak ada, tidak ditemukan hadis tentang sholat hajat. Pernah saya temukan entah di kitab apa, entah di majalah apa, ternyata hadisnya dhaif. Saya cari lagi nggak ketemu sampai sekarang. Itu. Jadi intinya saya belum menemukan hadis yang sahih tentang sholat hajat. Yang ada sholat tahajud, sholat witir, sholat taubah itu ada. Itu Pak. Jadi kalau kita membutuhkan apa-apa artinya diperintahkan buat sholat kan gitu, kita menginginkan apa, ada kerjaan apa, terus kita diberikan untuk sholat kan. Mendingan sholat mutlak. Oh, Sholat sunnah mutlak. Wah gitu. Bukan sholat hajat. nggak ada itu. Nggak ada sholat hajat. Itu ya. Sholat tasbih ada. Hadisnya diperselisihkan. Sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tapi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan tidak dhaif. Ya, jadi masih boleh dilakukan. Tapi sendiri-sendiri, bukan berjamaah, ya. Bukan berjamaah. Iya, ada sih bedanya. Ada sih bedanya. Sholat tasbih itu lebih lama karena bertasbih sebanyak 75 kali. Ya. Setiap ruku bertasbih, sujud bertasbih, i'tidal bertasbih, sehingga setelah digabungkan semua 75 kali tasbihnya, maka itu butuhkan waktu yang lama. Iya, 2 rakaat. Bisa ini bisa. Ya. Bagaimana kalau dulu kita nggak sholat, terus sekarang apa perlu diganti dengan kodok? Tidak. Sholat tidak diqadha. Ya, yang diqadha itu puasa. Kalau puasa diqadha. Kalau sholat tidak diqadha. Jadi ditambah saja dengan memperbanyak sholat sunnah. Itu untuk menggantinya. Nggak ada hadis kodok. Hadis qadha tidak ada. Kalau kita nggak puasa di masa-masa dulu yang ya itu masih dihitung harus dikodok. Nah itu boleh diqadha. Ya, berapa tahun kita nggak puasa, nah dicicil aja. Ketika puasa Senin Kemis dianggap itu mengqadha puasa yang lalu, dicatat supaya jangan lupa gitu. Ya, Dua jenis hukum yang berbeda, wajib dan sunnah. ya kita bukan puasa sunnah, walaupun kita Senin Kemis tapi tidak puasa sunnah, tapi puasa wajib mengqadha gitu. Ya, walaupun dilakukan hari Senin dan Kamis boleh. Oh bukan, bukan. Ya silakan. Iya Ustaz, mengenai hadis dari Ibunda Aisyah yang mengatakan bahwa pernah menyuruh untuk mengimamkan sholat Ibunda Aisyah, tapi dengan membaca, dia bilang nggak hafal Quran bisa dengan dibaca, misalkan mushaf itu dibaca pada saat dia sholat. Dan yang saya tahu, pernah saya tanyakan ini apakah ini bisa dipakai juga pada saat sholat wajib dengan kita membaca pada dia hafal. Lalu yang sebenarnya itu seperti apa Ustaz? Itu bisa dipakai di sholat wajib atau hanya di sunnah Ustaz? Ya. Pada dasarnya kita sholat itu matanya melihat ke tempat sujud, ya, melihat ke tempat sujud. Nah maka
Al-Quran memerintahkan kita, bacalah di antara yang mudah bagimu. Ma tayassara minal Quran, gitu ya. Bacalah apa yang paling mudah. Ya. Jadi syariat tidak mempersulit kita. Saya hafalnya cuma kulhu, Ustaz. Ya kulhu terus. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, nggak masalah. Ya. Ini disepakati tentang sholat wajib seperti itu, ya, disepakati. Nah, di sholat sunnah terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, ya boleh kita melihat mushaf, ya, ingin menambah bacaan tapi belum hafal, nah boleh lihat mushaf, tapi di sholat sunnah boleh gitu. Nah, sehingga kita melihat pemandangan ketika orang sholat tarawih di Al-Haram An-Nabawi, ada yang pegang mushaf seperti itu. Dan di berbagai masjid kita lihat ada mushaf besar ditaruh di depan imam gitu. Nah, ini berlakunya untuk sholat sunnah, bukan untuk sholat wajib. Ya, sholat wajib ya cukup yang hafal saja, yang paling mudah, dan tidak usah panjang-panjang. Wallahu a'lam. Ustaz, itu sahabat waktu kuliah di rumahnya nggak ada makanan, terus dia pergi ke masjid sholat, belum ada lagi sholat lagi, itu dia melakukan sholat apa sih? Minta sholat. Saya belum dapat hadisnya. Kalaupun ada hadisnya, itu sholat mutlak. Sholat mutlak. Iya. Ya. Jadi bukan niatnya sholat hajat, nggak ada. Bukan sholat hajat, sholat sunnah mutlak. Tapi umum ya. Sholat hajat itu udah jadi umum. Kita kalau mau apa tertentu ingin apa, kamu sholat minta sama Allah, jadi disebutnya sholat hajat. Sama dengan maulid. Maulid juga ada umum kan? Boleh. Kan ini berdasarkan hadis qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Allah tabaraka wa taala, irka'li arba'an fi awalin nahar. Rukuklah kepadaku 4 kali di awal hari, akan kucukupi kebutuhanmu di akhir hari, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat duha 4 rakaat di pagi hari itu akan memudahkan rezeki kita di akhir hari. Kalau sholat mutlak bebas ya? Sholat mutlak itu bebas kan? Ya, namanya mutlak itu bebas waktunya, bebas jumlahnya, bebas tempatnya di mana saja, sepanjang tidak di waktu terlarang, tidak di tempat terlarang. Gitu. Sama dengan sholat intizar, kita datang ke masjid waktu di hari Jumat, tapi azan Jumat belum berkumandang. Kita sholat terus 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, sholat salam, itu adalah sunat mutlak juga. Disebut juga sholat sunnah intizar, menunggu waktu. Itu kan di waktunya yang terlarang, di waktunya terlarang. Bukan. Dalam menunggu itu sebelum terbit, sebelum tergelincir matahari, sebelum berkumandang azan Jumat. Kira-kira berapa menit waktu setan itu kalau zuhur berapa menit sebelum azan gitu? Ya, tidak ditentukan waktu itu ya. Tidak ditentukan, dan ini barangkali, dan ini juga pengkhususan untuk hari Jumat. Intizar, menunggu waktu Jumat. Tapi di hari selain pada hari Jumat itu tidak ada dilakukan itu. Salat mutlak juga ya di lain daripada waktu itu waktu terlarang gitu. Jadi waktu terlarang itu ada pengecualian. Pertama intizar yang kita sampaikan, yang kedua tahiyatul masjid itu tidak dilarang, yang ketiga sholat sunnah tawaf itu juga tidak dilarang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, cukup ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.